masih ingat nama saya, Ibu? Coba sebutkan. Suster Ica ya? Baik, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah mulai lega, tidak merasa takut lagi, Sus. Baik, Ibu. Seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Hari ini cuma sekali, itu pun pagi tadi. Baik, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Cuma sebentar, tidak sampai 5 menit, Sus. Baik, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar, tapi seperti dari kejauhan. Baik, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Hanya seperti bisikan samar. Baik, apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya ingat itu halusinasi, itu bukan suara sungguhan. Baik, seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Isinya masih negatif, tapi pengaruhnya ke saya sudah jauh berkurang. Baik, apa isi suara yang Ibu dengar? Cuma membisiki, kamu tidak bisa, tapi saya lawan dengan bilang saya pasti bisa. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Hanya sedikit tidak nyaman, Sus, lalu hilang. Baik, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sekarang ringan aja, mungkin cuma 2 atau 3. Baik, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Hampir tidak mengganggu, saya bisa beraktivitas seperti biasa hari ini. Baik, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya merasa bisa mengendalikannya dengan baik. Saya yang pegang kendali sekarang, bukan suara itu. Baik, Ibu, apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Masih, Sus. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Oh, yang pertama itu mengontrol halusinasi dengan cara menghadi, yaitu dengan cara menutup telinga lalu teriak pergi, itu suara palsu. Lalu yang kedua itu dengan mengajak ngobrol suster atau teman saya pada saat suara itu datang. Lalu yang ketiga itu bisa dengan melakukan aktivitas seperti merapikan tempat tidur, terus menjemur pakaian atau menyapu. Baik, benar sekali Ibu. Apakah Ibu sudah bisa melakukan teknik menghadapi bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah bisa, Sus. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum tahu, Sus. Baik, hari ini kita akan belajar cara minum obat. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Untuk waktunya mau berapa lama Ibu? Sekitar 15 menit saja, Sus. Baik, untuk tempatnya mau di mana Ibu? Di sini saja, Sus. Baik, Ibu, sekarang saya jelaskan untuk pengertian minum obat ya. Jadi minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku Ibu. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya Ibu. Baik, Sus. Baik, jadi sebelum kita minum obat, Ibu lihat dulu label yang ada di kotak obat. Apakah benar nama Ibu tertulis di situ, berapa dosis yang harus diminum, dan jam berapa saja yang harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar ya Ibu. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian dicek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, karena dapat terjadi kekambuhan. Baik, Sus. Baik, bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya Ibu bisa menghisap es batu. Nah, jika mata Ibu terasa berkunang-kunang, Ibu bisa istirahat dan jangan beraktivitas dulu ya Ibu. Baik, Sus. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, Ibu sekarang mengulangi yang sudah saya ajarkan ya Ibu. Baik, Sus. Sebelum meminum obat, saya harus memastikan namanya benar, dosisnya benar, sama obatnya benar. Lalu untuk cara minumnya itu dipastikan sebelum makan atau
benar sekali ya Ibu. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri. Ya, untuk keseluruhan saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Baik sekali ya Ibu. Baik, sekarang Ibu coba diminum obatnya. Baik, Sus. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah meminum obat? Sudah mulai nyaman, Sus. Sekarang coba Ibu sebutkan lagi pengertian, tujuan, dan apa hal yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi. Baik, Sus. Untuk pengertiannya, minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penggunaan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Untuk tujuannya sendiri itu untuk mengontrol halusinasi dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Untuk halnya apa saja Ibu? Untuk yang harus dipersiapkan yaitu obat, air minum, sama tempat yang nyaman untuk saya minum obat. Baik, sekarang coba sebutkan kembali 4 cara mencegah dan mengontrol halusinasi. Baik, saya sebutkan kembali dari yang awal kemarin itu mengontrol halusinasi dengan cara menghadi itu dengan menutup telinga sambil mengatakan pergi, itu suara palsu. Lalu yang kedua itu dengan cara mengajak bicara teman atau suster yang lain pada saat mulai terdengar suara-suara yang ekstrim. Untuk cara pengontrol yang ketiga yaitu saya melakukan aktivitas seperti merapikan tempat tidur, menyapu, dan menjemur pakaian. Untuk yang keempat itu saya melakukan minum obat. Baik, benar sekali ya Ibu. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak meminum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin minum obat ya Ibu agar terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya, bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu. Baik, Sus. Baiklah Bu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Ibu konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Baik, waktunya nanti saya informasikan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Baik, Sus. Baik, bagus sekali Ibu hari ini kerjasamanya, jadi sudah